Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Baik, untuk pembelajaran pada siang hari ini untuk materi teks ceramah sebelum pembelajaran seperti biasa ini kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas, menghargai teman dan guru pada saat berbicara. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas, membiasakan diri memegang HP di depan kelas kecuali dipakai untuk pembelajaran. Yang kelima, selalu fokus pada pembelajaran. Jadi ini menjadi sebuah keyakinan yang harus disepakati. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan ice breaking dulu untuk memotivasi kalian. Ya, nanti caranya misalkan dimulai dari novel, saya tunjuk, kemudian nanti setelah menjawab dilempar. Ya, nanti yang tidak bisa nanti ke depan. Jadi sesuai soalnya, sebutkan satu saja sesuai dengan apa yang kalian sudah dengan jurusannya. Nah, sebutkan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk mengelas. Silakan. Ya, alatnya apa? Alat untuk mengelas. Dan bahan. Ayo. Iya, dan bahan. Si, lempar, kamu tunjuk siapa? Baik. Elektroda. Kamu tunjuk siapa? Ini siapa? Syah, silakan. bahan apa? Jenenge apa? Bahan apa? Oh, apa? Tunjuk lagi. Tapi silakan. Gerindra, ya. Terus tunjuk lagi. Adi, silakan. Alat dan bahan untuk mengelas. Alat tas. Alat tas itu semua. Hah? Oh ya, bersih. Besi. Ya. Sudah. Apa coba? Tadi sudah. Kalau besi kemudian elektroda, apa? Gerenda. Alat mesin, Alat dan bahannya apa? mesin las giveaway. Alat dan bahan. Alatnya kalau kamu ngelas pakainya alat apa? Tunjuk kamu siapa? Tunjuk. Ayo, mana ayo? Ya. Apa? Helm las. Ya, helm dan las. Termasuk. Tunjuk kamu. Dimas. Kalau Dimas. Oh ya, silakan Dimas. Tabung gas. Ya. Tunjuk lagi. Mana Anggis? Ya, Anggis. Apa? Palu kerat.
Panuprak. Ya. Tunjuk lagi. Sikat atau membersihkan. Masih ada lagi? Tunjuk. Tunjuk. Masih ada lagi tunjuk. Alam. Ya. Oksigen. Ya. Terus tunjuk lagi. Masih. Ya, silakan. Kikir. Terus lanjut lagi. Area. Sarung tangan. Masih ada lagi? Masih. Mas. Uci, ya, silakan. Uci. Meja las. Lanjut lagi. Deka mana Deka? Ya, silakan. Ragum. Terus masih ada lagi? Andika. Tang. Ya, lanjut. Sama? Jak, mana? Jak. Tadi sudah ya? Oh, palu biasa ya. Masih ada lagi? Lanjut. Iya, makanya kamu tunjuk. Apa? Mana apa? Ya, silakan. Capit atau udah satu Apa suka? pandai capit Apa? capit cat apa besi Ada lagi masih? Tunjuk mas. iya Nugroho Apa? Korek. Wawancarakan ya. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Jumlahnya ada berapa berarti? Saya tanya jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Ada 10? Itu paling tidak yang selama ini kalian sudah kelas 11. Jadi alat yang harus diperlukan. Baik, untuk mengulas bagaimana mengingat kembali. Ternyata ada teman kalian yang lupa. Ya. Kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini yaitu terkait dengan teks ceramah. Ada yang sudah pernah melihat mendengar ceramah? Di mana? Di sekolah. Itu masjid. Terus? Provisi apa? Temanya apa? Yang kalian tonton? Pengajian. Siapa? Maulid Era apa? Gus Miftah. Apa yang didengar apa saja? Apa saja coba? Apanya? Sholawatan. Apa lagi? Sebelah sini. Kalau yang bukan audiovisual di radio, pernah? Wayang. Atau ada yang sudah pernah kalian berceramah, mengikuti lomba ceramah pidato? Atau yang sudah pernah? Hah? Sudah pernah ya, baik. Ini ada apa saja yang disampaikan? Berarti temanya jujur. Berapa menit? 5 menit. Kira-kira bagaimana perasaannya? Itu lomba atau di kelas? Lomba. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mana apa?
betul. Luar biasa, yang penting sudah berani. Jadi ini terkait dengan ceramah. Karena orang berbicara di depan itu sulit, ya. Bagaimana tujuan dari materi sekarang teks ceramah, yaitu kalian nantinya bisa membuat teks ceramah, kemudian nanti di upload ya melalui website ataupun nanti melalui blog saya ya, nanti dikirimkan ya, nanti kirim. Jadi nanti kumpul-kumpulnya kalau sudah selesai di scan, nanti kirim, tulis dan sebagainya, nanti hasilnya. Jadi ini tujuan teks ceramah pada siang hari ini, yaitu kalian nanti membuat dan mempraktekkan. Baik, kalau kalian tadi sudah pernah melihat, sekarang coba buka buku teks ya. Yang pertama buka buku teks, nanti yang kedua kalian menyimak video. Coba silakan baca teks ceramah yang ada dalam buku teks. Kalian catat apa saja yang terpenting dalam teks ceramah tersebut. Apa teks ceramah? Silakan. Sudah ketemu? Halaman 55. Silakan dibaca 1 menit, dibaca kemudian dianalisa informasi penting apa yang ada dalam teks tersebut. Silakan dibaca. Sudah ya. Isinya apa saja yang dibahas di dalam teks ceramah? Terus? Apa lagi? Terus? Contohnya sudah menemukan contoh teks ceramah halaman berapa? Sudah dibaca? Silakan dibaca dulu. Kemudian ditulis. Kalian menemukan istilah-istilah penting di situ apa? Jadi dibaca, dipahami istilah-istilah yang kalian baca di hasil membaca teks ceramah. Kelompok 1 mana? Kita bagi kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 mana? 3, 4, 5, 6,
7, 8. Sembilan, karena ada 35 kita bagi. Silakan kalian analisa itu, kemudian nanti silakan menyampaikan. Kemudian itu contoh teks ceramah berdasarkan teks yang ada di buku. Sekarang kalian amati, lihat contoh yang dari audio visual, ya. Cermati, catat informasi penting apa yang ada pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai ke sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diplomat, presiden, semua tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius, bahwa kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati,
kalian cermati, catat kira-kira apa saja yang penting yang diinformasikan dan apa yang ada di situ. Ya, sebelum kalian nanti mengerjakan kemudian ke depan, dari dua contoh yang ada di video sama yang di teks, kira-kira kalian bisa mengartikan apa itu teks ceramah? Coba silakan. Apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Silakan. Pidato yang dilakukan banyak orang. Apalagi silakan. Teks yang memberikan edukasi. Sebelah sini. Apa yang dimaksud teks ceramah? Tadi dari dua yang kalian baca, kemudian yang lainnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks ceramah? Apa yang dilakukan ceramah itu apa sebenarnya? Teknisnya sebenarnya apa itu? Ya mas? Menyampaikan informasi. Apalagi yang kalian dapat dari ceramah yang ada di teks maupun yang di sana, apa yang kalian dapat? Apa mas? Apa is? Apa? Informasi. Terus apa lagi? Pandangan orang lain. Apa lagi? Apa emang enggak? Namanya mereka hotel. Silakan. Berarti apa tadi? Satu. Informasi. Kedua, edukasi pembelajaran. Yang ketiga, informasi. Terus terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah jawab. Selanjutnya terkelompok nanti menyampaikan pendapat apa yang kalian ketahui di teks ceramah yang ada di buku teks, kemudian apa yang di video tadi. Catat apa saja sih? Kalau tadi terkait dengan temanya apa yang pertama? Yang berada di buku teks, topiknya apa? Nanti kelompok berapa? Ya, saya tulis kantor di sana. Cukupnya saja. Lagi apanya? Silakan. Per kelompok. Bukan satu anak, per kelompok. Sudah per kelompok. Nanti maju, ditulis tembel sana. Ya, sambil saya lihat.
Salah satu kelompok. Silakan. Cari kata kuncinya. Kata kunci yang ada di teks yang ceramah yang ada di buku sama yang tadi. Kata kuncinya apa saja? Kalau menyimak pasti tahu yang disampaikan apa saja, yang di YouTube kata kuncinya saja, kata-kata kuncinya saja yang untuk mengembangkan ide dalam sebuah ceramah. Ada kata-kata kunci yang sudah pernah ikut kelompok kan tahu ya, bisa lihat. Silakan 10 menit. Satu kelompok kali satu ya, sambil menempel di sana nanti dijelaskan. Jadi satu kelompok 2 kertas, yang satu teks ceramah di buku teks, satunya di video. Jadi satu kelompok 2 hasil. Ya. Silakan ditambah kita kelompok dari kelompok ini X. Tulis kelompoknya. Ini dari audio video. Silakan, langsung aja. Dewas, 1, 4. Ya. Jadi satu kelompok 2 dari ceramah. Yang ceramah apa yang dari video? Oh, video sini. Ada video sini. Silakan Mas, terus. Video. Tulis kelompoknya ya. Nah,
balik nulisnya. Balik. Sudah? Sudah? Oh ya, sudah. Sudah dari buku teks baru 1, 2, 3, 4 baru 4 kelompok. Ya. Teks selama yang baru teks baru 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat dari video sudah. Terus yang belum ini dari kelompok 8, 9 sudah. Yang merah satunya kelompok berapa nih? Ini kelompok berapa nih? 5 ya? Tulisnya saya belakang bawah 5. Balik ya? Ayo belum lagi silakan, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Yo, tulisan ini belum? Yang depan juga belum? Ini yang teks apa yang video? Teks sebelah sana. Ini sudah semua? Video sama teks? Sini? Sudah? Belakang? Satu lagi. Yang ini? Sudah semua? 2? Ini sudah 2? Baik. Nah, itu silakan salah satu membacakan hasil dari ya tenaga yang cukup hasilnya. Sudah semua belum? Belum? Ya silakan. Ya mas, kamu masuk. Silakan. Iyo. Dibacakan punya kamu ya hasilnya. Bacakan. Di situ aja. Pandelnya sini ya. Video Pak. Ini dibaca yang apa yang video yang teks? Ya itu dibaca. Bagaimana pendidikan bagian remaja? Kemudian yang tempel lagi, kemudian ganti yang teks. Satu pandai pastilah memanfaatkan teknologi. Dua pentingnya memahami kesadaran teknologi. Terima kasih. Tepuk tangan. Sama kalian. Lanjut silakan. Yuk. Silakan. Biar tidak ngantuk ya. Iya. Kelompok berapa? Tenang. Pantatnya sini. Biar kelihatan gantengnya. Perkembangan teknologi enggak berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa. Terus? Apanya? Maka penting pendidikan bagi bangsa dan negara maupun bagi diri sendiri. Baik, ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 9 semua sudah lengkap ya. Bagaimana, ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan silakan. Mau berpendapat tentang teks ceramah? Jelas ya? Jelas. Sudah cukup, kita akan untuk latihan ya. Nanti per kelompok 1 ya. Jadi di sini ada gambar ilustrasi. Kembangkan kata-kata kunci yang ada di sini. Ini sudah ada kata-kata kuncinya. Kemudian nanti dikembangkan kalimat.
Kemudian setelah itu langkah berikutnya yaitu apa? Kerangka kemudian dilakukan dengan menyusun teks ceramah. Satu kelompok satu. Nah, nanti setelah selesai presentasi maju, kemudian kalian mau memilih teks ceramahnya ada berapa? 4 apa saja? Iya dari ini. Terus ini kalau sama 4 ini loh. Silakan langsung dikerjakan situ aja. Dengan ilustrasi yang ada gambar di sini. Kembangkan kalimat di situ, kata kuncinya. Hormat orang tua, patuh, wajib, ridho. Silakan. Intinya kalimat. Ya, intinya kalimat. Mari kita presentasikan. Silakan diskusikan. Bentuknya kalimat, ya. Lanjut dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau sudah, silakan lanjut langsung di halaman kedua. Ya, kerangka. Karena kita melanjutkan materi yang sebelum, jadi sudah kalian pahami. Lanjut, diskusikan saling berbagi.
Itu kan katanya jawab itu kata kasar bisa ditambahkan perlindungan ya bisa ditambahkan kata-kata perlindungan. Dan tinggal masuk berapa lagi? Hah? Dibagi. Ini bentuknya kata kasar. Nah, tinggal kata perlindungan ditambahkan sama sama. Ya. Ini kan buat kalimat kata kuncinya kata hewan, wajib itu. Sampai di sini bisa dijadikan kata dua. Kita sesama manusia iya kalimat dengan ilustrasi ini kamu wajib setiap muslim wajib sudah empat orang pas memikirkan satu kalimat ya satu anak memikirkan satu kalimat cepat selesai lanjut dengan gerakan
Kira sudah punya dua pembanding ya antara yang ada di YouTube tadi sama yang di teks. Silakan ya, lembar yang kedua ya pakai yang dasarnya yang di depan. Ada yang mewakili satu.
5 menit lagi. Tinggal disalin lagi di situ. Tinggal disalin lagi. Jadi halaman 2 atau yang kedua tinggal disalin lagi. Ini jadi 4. Lanjutannya tadi ini terangkan pengembangan dari contoh yang tadi itu kan berarti apa? Yang dari bacanya apa? Kemarin apa?
Baik, silakan yang mau Pak tunjuk foto tugas yang kemarin. Kalau yang pertama berarti metodenya benar. Silakan kalau yang pertama silakan. Yang kedua berarti apa? Awal. Yang ketiga laporan. Empat silakan. Teman yang lain mengevaluasi kekurangannya apa, yang perlu diperbaiki apa. Nanti langsung dikomentari ya. Setelah selesai kekurangannya apa, nanti kelompok berikutnya yang menyampaikan pendapat. Ya, kelompok berapa? 4. Berarti nanti yang menyampaikan apa masukan tanggapan kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kebetulan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada kesempatan bahagia. Tema yang saya perangi hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan pada hal saat ini, yaitu pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kira kita ini media sosial telah menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Di sisi lain, media sosial memudahkan kita dalam mencari informasi. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi bumerang jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Mari kita lihat sisi positif media sosial. Media sosial membuat kita terhubung dengan teman dan keluarga walaupun di dunia nyata. Ini juga menjadi alat untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Kita bisa mendapatkan berita terkini dan informasi dengan beberapa klik. Namun kita juga tidak bisa membaca terhadap dampak negatifnya. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat menyesatkan atau mempengaruhi publik. Selain itu, media sosial dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Pengguna dapat melihat gambaran hidup seseorang yang tampak sempurna, yang dapat menimbulkan perasaan tidak puas atau bela diri. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Lantas, apa yang dapat kita lakukan sebagai pengguna media sosial? Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan platform yang tersedia dengan benar. Lalu pastikan kebenaran informasi yang kita terima. Kita juga perlu menyadari dampak psikologis dari penggunaan media sosial. Luangkan waktu untuk menjauh dari layar dan fokus pada interaksi nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Media sosial memiliki pengaruh yang bijak dalam kehidupan kita, baik positif maupun negatif. Kita perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi. Mari kita gunakan media sosial dengan tanggung jawab untuk kebaikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kelompok berikutnya
keterampilan fisik dan sebagainya. Silakan. Terus silakan. Sampaikan. Apa lagi? Kurang keras. Ya, apa lagi? Sini silakan. Berbicara. Apa nih cukup? Oh, penampilannya cukup. Cukup apa? Cukup menarik? Cukup bagus. Bagusnya di mana? Perempuan tuh bagus. Katanya cantik ya. Nah iya. Berarti apa? Komentarnya bagaimana? Komentarnya cukup bagus apa cantik? Itulah bagus. Perempuan tuh bagus. Coba komentarnya apa kamu? Silakan. Bebas, nggak di penjara deh. Coba. Apa gatel pipinya? Batal kuku-kuku. Jangan. Cukup memuaskan audiens. Isi pidatonya satu lagi ya silakan. Selalu berapa ini? Nanti yang menanggapi semuanya saja, tapi yang masih beberapa. Mana satu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pemikiran mengenai tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu literasi digital. Literasi digital merujuk kepada kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang kita peroleh melalui teknologi digital. Dalam era di mana informasi tersedia dengan begitu mudahnya, memiliki keterampilan ini menjadi sangat penting. Dalam era di mana literasi digital bukan hanya mampu menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga meliputi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana informasi bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Mengapa literasi digital sangat penting? 1. Untuk mencegah kehoakan, membantu menyaring informasi yang benar dan kredibel. 2. Meningkatkan keterampilan kritis, mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab. 3. Memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, akses ke berbagai sumber belajar online. 4. Keamanan dan privasi, pentingnya menjaga data pribadi dan memahami resiko internet. Bagaimana cara kita meningkatkan literasi digital? 1. Edukasi dan pelatihan, pentingnya bagi lembaga pendidikan dan komunitas untuk mengadakan pelatihan literasi digital. 2. Mendorong berpikir kritis,
membahas literasi digital. Dengan saling berbagi informasi, kita bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan kita. 4. Menggunakan teknologi dengan bijak. Gunakan perangkat dan aplikasi yang dapat membantu meningkatkan literasi digital kita. Banyak sekali sumber online yang tersedia untuk belajar lebih banyak tentang topik ini. Hadirin yang saya hormati, literasi digital adalah keharusan di era saat ini. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, melindungi diri dari informasi yang salah, dan menjadi individu yang lebih berdaya. Mari kita berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital dalam diri kita dan lingkungan sekitar. Semoga dengan upaya bersama kita dapat menciptakan masyarakat yang paham dengan literasi digital dan penggunaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Terima kasih pada hadirin semua yang telah mendengarkan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan sudah bagus, tapi masih ada yang sudah Putus ya. Ada lagi? Ya, dari Mojo. apa yang mulai dibagi? Materinya? Dengan kamu? Apa coba? Kita bisa melihat dari sisi struktur apa? Sama kan? Jadi pada saat kalian mau memberikan komentar, lihat strukturnya ada berapa di situ? 3 apa saja? Hah? 2 sih. Kaji di situ. Baik, terima kasih atas tanggapannya, luar biasa. Tugasnya nanti bisa dikirim setelah selesai dikumpulkan, nanti dikirim blog saya, kirim. Bisa menggunakan buat artikel atau yang mau praktekkan di video boleh, ya. Kalau mau praktekkan kirim saya boleh, bentuk artikel boleh. Baik. Sebelum kegiatan ini selesai, ada yang disampaikan? Bagaimana dengan pembelajaran siang hari ini? Silakan ditulis. Ini, apakah kalian mengalami kesulitan dalam menggunakan kata kunci menjadi kalimat yang tadi? Jadi silakan. Di buku sendiri kan? Atas yang itu naik. Tinggal dijawab lagi di kertas, nanti dikumpulkan. Di kertas ada dikumpulkan. Kertasnya tadi masih? Nah, itu satu-satu. Itu diambil, yang beruntung bagian dikasih satu. Kasih. Refleksinya. Ya di mana satu refleksinya? Kita kasih. Ada yang belum dapat? Itu? Sudah semua ya?
langsung saja. Yang pertanyaan nih, lihat. Apa kalian kesulitan mengembangkan kata kunci menjadi kalimat? Itu jawab sendiri. Sendiri-sendiri nggak usah hitung-hitungan. Kemudian yang kedua, apakah kalian membaca teks ceramah yang kalian buat dengan baik? Yang ketiga, apakah teks ceramah yang kalian buat telah kalian susun dengan jujur? Kemudian kita masuk kepada yang kedua itu kita ada dua di bawahnya ada pembelajaran yang memberikan sudah bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, metode yang saya pakai sudah dilaksanakan atau tidak? Kalian jawab di situ tadi. Sudah, silakan ditempel depan. Sudah. Sudah usah. Support. Yang sudah kasih tahu dong. Silakan tempel. Sendiri-sendiri. Yang rapi, jangan sampai tumpang ini yang rapi. Yang rapi. Sudah, silakan duduk. Jangan menyok. Apa nih bagusan apa dia? Apa sih bagus? Ini pandang. Iya. Pandang mendalami. Yang bagus mendalami. Soalnya pakai cerok banget. Orang nulis soal. Soalnya Indonesia ya. Nanti berbakti kalau nanti. Soalnya kan 5 poin. Tadi sampai poin. Nanti boy. Ada 5 poin. Close. Baik. Cukup ya. Jadi bisa kita simpulkan, apa yang bisa menyimpulkan bahwa kita teks ceramah apa? Berarti kuncinya apa? Hafal.
semuanya wajib mempraktikkan konsep ini dan sebagainya. Jadi belajar menyampaikan pidato bisa di depan cermin, bisa belajar dengan orang tuanya. Kalau cermin kamu mukanya kamu benar apa enggak, menceng apa enggak. Baik, demikian pembelajaran pada siang hari ini terkait dengan teks ceramah. Sekian, cukup. Nanti kita dengan pertemuan berikutnya minggu depan. Sekian.